Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Kitab Menjawab pada saat ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaannya demikian. Shalom Pastor, tolong boleh dijelaskan makna perumpamaan ini. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak. Dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan, dan perlu kita ketahui bahwa perumpamaan ini ada tertulis dalam Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39, dan juga ada di ayat paralel yaitu di Matius 9 ayat 14 sampai 17 dan Markus 2 ayat 18 sampai 22. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sedang menyampaikan tentang sesuatu yang baru yang ia bawa. Sebuah perjanjian baru, perjanjian kasih karunia oleh darahnya. Dalam Lukas 22 ayat yang ke-20 di situ tertulis, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tuhan Yesus membawa suatu perjanjian baru buat kita semua. Dan ia membawa kita semua masuk ke dalam perjanjiannya yang baru itu, saudara. Sebaliknya, pada waktu itu, orang-orang Farisi masih belum mengerti dan mereka masih hidup dalam tradisi lama, di mana mereka berusaha melakukan kebaikan, ritual, dan berbagai perbuatan baik, ibadah, tuntutan Taurat, dan berbagai larangan dengan maksud untuk mencapai keselamatan. Tapi mereka sendiri tidak berhasil untuk menggenapi atau melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat, dan malah mereka hidup dalam kemunafikan. Sebaliknya, saudara, Tuhan Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat dan menjadikan dirinya sebagai korban yang layak untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Ia menjadi korban tebusan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ia menggenapi semua tuntutan korban-korban tebusan dan korban keselamatan yang selama ini dilakukan oleh bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di perumpamaan ini ada 3 poin yang perlu kita mengerti. Poin yang pertama adalah soal baju baru dan baju tua. Bayangkan kalau kita punya baju baru, entah itu baju berbahan kain katun, jeans, ataupun polyester. Lalu di samping itu kita juga masih punya baju yang lama, yang sudah mulai rusak dan bolong di beberapa bagian. Tidak mungkin kita akan memotong suatu bagian dari baju baru lalu kita menambalkannya di baju yang lama. Kenapa, saudara? Karena baju yang lama, yang kainnya sudah tidak begitu baik kualitasnya, pasti akan menjadi robek atau koyak saat akan ditambal dengan kain yang baru. Baju yang lama itu sebaiknya dibuang saja, saudara, karena tidak lagi berguna. Saatnya untuk memakai baju yang baru. Tidak mungkin kita membeli baju yang baru, lalu baju baru itu kita potong sedikit, lalu kita tambal di baju yang lama. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Kita kalau beli baju baru, kita pasti pakai baju baru itu. Dan yang lama kita singkirkan. Kalau dari baju yang baru, diambil kainnya sedikit, dipotong sebagian, kemudian ditambalkan ke baju yang lama, maka itu membuat dua-duanya menjadi tidak berguna. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna dari hal ini? Tuhan sedang menyampaikan agar kita mengenakan pakaian yang baru. Hiduplah dalam perjanjian yang baru, bukan dalam perjanjian yang lama. Jangan merasa sayang dengan pakaian lama. Tuhan sudah memberikan kita pakaian yang baru, yaitu pakaian kebenaran karena kasih karunia. Pakaian yang lama bisa berbicara soal kehidupan di bawah tuntutan hukum Taurat, dan juga kehidupan yang berdosa, kehidupan yang berada di bawah perbudakan iblis. Itu pakaian yang lama. Nah, Tuhan membawa kita kepada suatu perjanjian yang baru. Dia mengenakan kepada kita pakaian baru, pakaian kebenaran, pakaian kekudusan yang Dia berikan oleh kuasa darahnya. Karena itu, saudara, hiduplah dalam sukacita.
dengan pakaian yang baru dari Tuhan. Terimalah anugerah keselamatan di dalam Kristus, dan hiduplah dalam damai sejahtera karena kasih Tuhan. Poin yang kedua, saudara, mengenai anggur baru di kantong kulit yang tua. Kantong kulit yang tua, kalau diisi dengan anggur baru, mudah sekali rusak, meledak karena fermentasi yang terjadi pada anggur yang baru. Anggur yang baru hanya bisa disimpan di kantong yang baru, sebab kantong kulit yang baru akan kuat menahan fermentasi yang terjadi. Apa sebenarnya makna yang hendak Tuhan Yesus sampaikan? Adalah agar kita tidak hidup dalam tradisi yang lama. Jangan masukkan diri lagi kepada hukum Taurat. Jangan tempatkan diri kita lagi kepada kebiasaan-kebiasaan lama yang berdosa, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Miliki sikap hidup yang baru, paradigma yang baru di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan baru, saudara. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Miliki kantong hati yang baru untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Izinkan Tuhan Yesus untuk masuk dalam kantong hati kita dan membuat kita terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Poin yang ketiga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini adalah mengenai orang yang terbiasa minum anggur tua akan mengatakan bahwa anggur baru tidak enak. Mereka akan mengatakan anggur tua itu enak. Ini kenyataan umumnya memang demikian, saudara. Apa maknanya di sini? Adalah Tuhan hendak menyampaikan bahwa sayangnya ada banyak orang yang lebih menyukai ajaran yang lama, lebih menyukai kehidupan yang lama, karena merasa nyaman dengan itu. Mereka tidak mau menerima suatu perkara yang baru. Mereka tidak mau menerima karya penebusan di dalam Kristus. Mereka tidak mau meresponi kasih karunia Tuhan. Mereka tidak mau membuka diri dengan yang baru yang Tuhan sediakan. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus yang telah datang sebagai manusia. Mereka lebih suka untuk hidup dalam hukum-hukum yang lama, yang tidak memerdekakan orang, daripada hidup dalam kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Dan ini juga berbicara bahwa mereka tidak mau bertobat. Mereka lebih memilih untuk terus hidup dalam kebiasaan-kebiasaan lama yang berdosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tidak termasuk orang-orang yang mempertahankan Taurat dan segala tuntutannya. Kita tidak termasuk orang-orang yang terus hidup dalam dosa, dalam ketidakbenaran, dalam kemunafikan. Tapi kita tergolong orang-orang yang hidup dalam iman dan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk hidup benar, berlandaskan kasih yang tulus kepada Tuhan. Bukan karena paksaan dan kewajiban agamawi, tapi karena kasih kita kepada Tuhan. Tuhan telah mengasihi kita, dan kita dimampukan untuk hidup mengasihi Dia. Demikian jawaban dari saya, khususnya bagi saudara Jason. Kiranya jawaban ini dapat dimengerti, dan bagi saudara-saudara yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa disampaikan ke alamat email yang tercantum dalam video ini atau dalam bagian deskripsi video ini. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam Alkitab Menjawab berikutnya. Haleluya!